Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan materi trigonometri. Kita saksikan bersama materinya. Ini tentang KIKD-nya ya. KD 3.8 yaitu menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Terus KD 4.9 menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita bahas bersama ya. Ini tentang pengukuran sudut terlebih dahulu. Ya, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengukuran sudut. Tahukah kalian apa trigonometri? Ya, trigonometri ini merupakan suatu cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, yaitu tentang sinus, kosinus, dan tangen. Adapun dua ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu sudut yaitu derajat dan radian. Nah, jika satu putaran penuh, maka besarnya sudut itu 360 derajat. Dan satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/306 putaran penuh. Sedangkan satu radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat atau suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Ini rumusnya. Definisi ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Terus 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Nah, definisi sudut dalam radian. Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Ini hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian. Ini rumusnya. 1 derajat sama dengan pi/180 derajat radian. Dan 1 radiannya itu 180 derajat per pi. Ini contohnya dari radian ke derajat. Ini setengah pi radian. Setengah pi radian sama dengan berapa derajat? Ini setengah pi radian berapa derajat? Setengah pi sama dengan setengah dikali 180 derajat lah. 180 ini dikali 1 dulu. 180 kali 1 180 ya. Berarti 180. Ini 180 dibagi 2 ketemunya 90 derajat. Habis itu yang nomor 2, contoh yang kedua 3/4 radian. Ini 3/4 radian sama dengan 3/4 kali 180 derajat lah. 3 dikali 180 dulu, ketemunya 540 ya. 540 dibagi 4 ketemunya 135 derajat. Sudah paham ya? Habis itu contoh derajat ke radian. Derajat ke radian. Contoh yang nomor 1, 270 derajat berapa radian? Ini 270 dikalikan pi/180 lah. 270 kali pi berarti 270 pi ya. 270 per 180 lah. Ini disederhanakan, yang atas dan yang bawah pembaginya harus sama. Misal ini dibagi 90 ya. Yang atas dibagi 90, yang bawah dibagi 90. 270 bagi 90 ketemunya 3. Terus 180 bagi 90 ketemunya 2. Jadi jawabannya 3/2 pi radian. Lanjut contoh yang berikutnya yaitu 330 derajat. 330 derajat sama dengan 330 dikali pi/180. Berarti 330 kali pi 330 nggih. 330 per 180. Lah ini disederhanakan dibagi berapa? Yang atas dan yang bawah harus sama. Dibagi 30 nggih, dibagi 30. Terus yang bawah juga 30. 330 dibagi 30 ketemunya 11. Terus 180 bagi 30 ketemunya 6. Berarti 11/6 pi radian.
Lanjut, ini nilai perbandingan trigonometri. Ini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya sudut alfanya ini sebelah sini, dan di hadapannya itu A kecil, di dekatnya itu B kecil, terus sisi miringnya itu C. Kalau mau mencari sin alfa itu sisi di hadapan sudut, berarti di hadapan sudut itu A per sisi miring per C nggih. Terus cos, kalau mencari cos sisi di dekat sudutnya itu B, dan sisi miringnya C nggih, B per C. Kalau mencari tan itu sisi di hadapan sudut berarti A per sisi di dekat sudut B. Terus mencari kosekan alfa itu sisi miringnya C per sisi di hadapan A. Kalau mencari sekan sisi miring per sisi di dekat sudut B, C per B. Kalau mencari kot sisi di dekat berarti B per sisi dia di hadapan A. Ini dihafalkan ya. Lanjut, berikutnya contoh tentang perhatikan segitiga siku-siku berikut jika diketahui AB-nya itu 3 cm dan BC-nya itu 4 cm. Tentukan AC, sin A, cos A, tan A, kosekan, sekan, dan kotnya. Ini kalau mencari AC kita harus ingat rumus Pitagoras dulu. Kalau mencari AC itu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Akar AB berarti AB ini 3 kuadrat ditambah BC, BC-nya 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar 3 kuadrat 9 nggih, 3 kali 3 ditambah 4 kuadrat itu 16. Akar dari 9 ditambah 16 akar 25. Jadi AC-nya itu ketemu 5 cm nggih. Terus kita mencari sin. Kalau mencari sin itu sisi di hadapan per sisi miring. Sisi di hadapannya 4 per sisi miring 5, jadi 4 per 5. Terus mencari cos. Cos itu sisi di dekat 3 per sisi miring 5, 3 per 5. Mencari tan itu sisi di hadapan per sisi di dekat, itu 4 per 3. Kalau mencari kosekan itu sisi miring per sisi di hadapan 5 per 4. Terus kita mencari sekan itu sisi miring per sisi di dekat. Terus kita mencari kot itu sisi di dekat per sisi di hadapan 3 per 4. Nah, ini harus dihafalkan ya. Ini kunci sukses materi trigonometri, yaitu ini sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Yang ini 90 derajat. Terus sin dari 0, cos dari 0, 1, tan dari 0, 0, sin dari 30 derajat setengah, cos 30 derajat setengah akar 3, tan 30 derajat sepertiga akar 3. Terus sin 45 derajat setengah akar 2, cos 45 derajat setengah akar 2, tan 45 derajat 1. Terus sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah, tan alfanya tan 60 akar 3, dan sin 91, cos 90 0, dan tan 90 itu tak terhingga. Nah, ini motivasi buat kalian untuk ketika kita merasa lelah dan berada pada titik yang ingin menyerah, ingat-ingatlah siapa saja orang yang membuat kalian sampai pada tahap ini. Orang yang paling banyak berjasa dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Apa yang bisa kita balaskan kepada mereka jika kita putus asa dan menyerah, sedangkan mereka tidak pernah menyerah dalam membesarkan kalian. Sebelum berhenti, lihatlah ke belakang sesaat lalu kembali maju dengan motivasi penuh. Kesuksesan dapat diraih dengan bekerja keras.
Ini ya, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.